Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi mengenai mikroba patogen di sekitar kita dengan tema 7 bakteri patogen penyebab keracunan makanan. Salmonella adalah genus bakteri Enterobacteria gram-negatif berbentuk tongkat yang menyebabkan demam tiroid, demam paratipus, dan keracunan makanan. Spesies-spesies Salmonella dapat bergerak bebas dan menghasilkan hidrogen sulfida. Salmonella juga merupakan penyakit yang umum terjadi. Penyakit ini dapat menular melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri Salmonella. Penyakit ini sangat terkait dengan kondisi higienitas, perorangan, dan lingkungan. Salmonella yang terdapat pada makanan dan minuman yang tercemar masuk ke dalam saluran cerna dan menginfeksi usus sehingga menyebabkan berbagai gejala-gejala terkait pencemaran. Salmonella juga dapat ditularkan dari satu individu ke individu lain yang terkena penyakit Salmonella. Gejala mulai timbul 8-72 jam setelah bakteri masuk dan menginfeksi usus. Pada umumnya gejala biasanya terjadi selama 4-7 hari. Shigella dibedakan menjadi 4 jenis. Golongan Shigella yang sering menyerang manusia ialah Shigella dysentery, Shigella flexneri, Shigella boydi, dan Shigella sonnei. Semua kuman Shigella menyebabkan disentri, yaitu suatu keadaan yang ditandai dengan diare cair akut atau tinja bercampur darah, lendir, dan nanah. Pada umumnya disertai demam dan nyeri perut. Penyakit ini ditularkan melalui jalan fekal oral dengan masa inkubasi 1-7 hari. Setelah melewati lambung dan usus halus, kuman ini menginvasi sel epitel mukosa kolon dan berkembang biak di dalamnya. Perluasan invasi kuman ke sel di sekitarnya melalui mekanisme sel-to-sel transfer. Walaupun lesi awal terjadi di lapisan epitel, respon inflamasi lokal yang menyertai cukup berat, melibatkan leukosit PMN dan makrofag. Hal tersebut menyebabkan edema, mikroabes, hilangnya sel goblet, kerusakan arsitektur jaringan, dan ulserasi mukosa. Bila penyakit berlanjut, terjadi penumpukan sel inflamasi pada lamina propria dengan abses pada kripta merupakan gambaran yang utama. Patofisiologi Shigella dysentery, Shigella flexneri, dan Shigella sonnei menghasilkan eksotoksin antara lain SIT1, SIT2, toksin Shiga yang mempunyai sifat enterotoksin, sitotoksin, dan neurotoksin. Enterotoksin tersebut merupakan salah satu faktor virulen sehingga kuman lebih mampu menginvasi sel epitel mukosa kolon dan memperberat gejala klinis. Selain itu, dapat juga terjadi kolitis hemoragik dan sindrom hemolitik uremik atau SHU. Gejala klinis: masa tunas 7 jam sampai 7 hari. Lama gejala rentang 7 hari pada orang dewasa, namun dapat berlangsung selama 4 minggu atau 1 bulan. Jika tidak diobati dengan baik dan berlangsung lama, gejala mirip kolitis ulcerosa.
Fase awal nyeri perut bawah, rasa panas rektal, dan disertai diare dan demam yang bisa mencapai 40 derajat Celcius. Selanjutnya diare berkurang, tetapi tinja masih mengandung darah dan lendir. Tenesmus dan nafsu makan menurun. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas Escherichia coli, biasa disingkat E. coli, adalah salah satu jenis spesies bakteri gram negatif. Pada umumnya, bakteri yang ditemukan oleh Theodor Escherichia ini dapat ditemukan dalam usus besar manusia. Kebanyakan, E. coli tidak berbahaya, tapi ada beberapa yang dapat mengakibatkan keracunan makanan yang serius pada manusia, yaitu diare berdarah karena eksotoksin yang dihasilkan bernama ferotoksin. Toksin ini bekerja dengan menghilangkan satu basa adenin, sehingga menghentikan sintesis protein. Sumber bakteri ini contohnya adalah daging yang belum masak, seperti daging hamburger yang belum matang. Jenis bakteri ini biasanya menyebar melalui makanan yang tercemar limbah. Hal ini terjadi pada perjalanan makanan mulai dari produksi hingga akhir konsumen. Selain itu, dapat ditemui pula pada susu yang tidak dipasteurisasi. Masa inkubasinya adalah 3-4 hari. Penderita dapat memulihkan kram perut yang sedang diare, demam, biasa hingga 10 hari. Bahkan perlu diselesaikan di rumah sakit. Kejadian yang mematikan seperti infeksi saluran urin yang bermuara pada gagal ginjal bisa terjadi bakteri E. coli. Beberapa jenis bakteri E. coli yang berbahaya bagi kesehatan manusia yaitu Sigatoxin producing coli atau STEC, STEC, lalu Enterotoxigenic coli, ETEC atau ETEC, Enteropathogenic coli, EPEC atau EPEC, dan yang lain-lainnya. Pada umumnya, bakteri E. coli berbahaya sangat mudah menular karena seseorang mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi. Kontak langsung dengan bakteri E. coli dikarenakan lupa cuci tangan karena memegang binatang atau sesudah buang air besar, lalu makan dan menjalin kontak dengan orang lain. Penyebabnya, air yang tidak bersih, makan makanan yang mentah, tidak mencuci tangan saat buang air besar. Pencegahan infeksi E. coli. Perlu penerapan pola hidup bersih untuk mencegah infeksi E. coli yang berbahaya. Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan di sehari-hari. Segera cuci tangan setelah dari kamar mandi dan sehabis mengganti popok anak. Cuci tangan sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Cuci tangan setelah menyentuh binatang atau bekerja di lingkungan yang banyak binatang, seperti di kebun binatang atau peternakan. Pastikan barang-barang yang menyentuh mulut bayi dan balita seperti dot dan alat untuk gigitan bayi dalam keadaan bersih. Jika tidak ada air atau sabun yang digunakan untuk membersih tangan yang mengandung alkohol dengan kadar minimal 60% untuk mengurangi kuman di tangan. Gejala infeksinya terjadi berbeda pada setiap orang. Namun, infeksi ini seringkali ditandai dengan diare ringan, diare tingkat sedang, atau bahkan diare terparah sampai berdarah. Umumnya, gejala tersebut dirasakan 3-4 hari setelah terpapar bakteri. Selain diare, gejala infeksi E. coli dapat berupa rasa sakit perut yang parah hingga kram, mual dan muntah, perut kembung, kehilangan nafsu makan, demam hingga 3 hari berturut-turut, menggigil, pusing, nyeri otot. Lalu ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit yang disebabkan bakteri E. coli. Di antaranya, usia, anak-anak, ibu hamil, dan lansia lebih rentan menderita penyakit yang disebabkan oleh E. coli hingga menderita komplikasi yang lebih serius. Sistem imun yang lemah. Sistem imun yang lemah seperti pada penderita AIDS
dan pasien yang menjalani kemoterapi lebih rentan mengalami infeksi E. coli, penurunan asam dalam perut, obat penurunan asam lambung atau obat sakit mah seperti pantoprazol, lansoprazol, dan omeprazol berpotensi meningkatkan resiko terjadinya infeksi E. coli. Campylobacter jejuni. Campylobacter berarti batang melengkung. Berasal dari bahasa Yunani campylos yang artinya melengkung dan bactron yang artinya batang. Dari banyak spesiesnya, C. jejuni dianggap sebagai salah satu yang paling penting dari sudut pandang mikrobiologis dan kesehatan masyarakat. C. jejuni juga bisa ditemukan dalam kotoran hewan. Campylobacter adalah bakteri berbentuk batang, berbentuk helix, tidak membentuk spora, gram negatif, mikroaerofilik, non-fermenting dengan flagel polar tunggal yang juga positif oksidase dan tumbuh secara optimal pada 37 hingga 42 derajat Celcius. Penyebaran bakteri ini terjadi melalui air mentah, binatang peliharaan yang terinfeksi, mengkonsumsi daging, unggas, susu dan kerang yang tidak dimasak dengan sempurna. Masa inkubasi infeksi adalah 2-3 hari dengan disertai gejala-gejala seperti diare, kadang disertai darah, demam, dan pusing yang berlangsung selama 1-10 hari. Menghindari konsumsi pangan mentah, memasak air minum terlebih dahulu, mengkonsumsi susu yang telah dipasteurisasi dan menjaga kebersihan, serta menghindari kontaminasi silang antara bahan pangan mentah dan matang. Selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri dan peralatan pangan merupakan upaya yang harus dilakukan untuk menghindari infeksi bakteri ini. Listeria monocytogenes adalah spesies bakteri patogen yang menyebabkan infeksi listeriosis. Listeria monocytogenesis adalah bakteri anaerob fakultatif, mampu bertahan hidup di hadapan atau tidak adanya oksigen. Bakteri ini dapat tumbuh dan bereproduksi di dalam sel inang dan merupakan salah satu patogen bawaan makanan yang paling ganas. Umumnya, bakteri ini ditemukan dalam saluran pencernaan manusia dan hewan, serta lingkungan pengolahan makanan. Media penyebarannya antara lain air minum mentah, susu non-pasteurisasi, daging, dan produk perikanan, serta sayur dan buah yang mentah yang dipupuk dengan pupuk kandang. Infeksi pada orang dewasa dapat menimbulkan gejala demam, menggigil, kembung, sedangkan pada bayi dan anak kecil terdapat gejala-gejala seperti muntah dan sulit bernapas. Selain itu, kasus ini dapat menyebabkan keguguran janin pada wanita hamil. Langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain menghindari mengkonsumsi susu mentah dan keju yang dibuat dari susu non-pasteurisasi, mengikuti petunjuk label pada kemasan, dan memanaskan kembali produk pangan beku. Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif yang menghasilkan pigmen kuning, bersifat anaerob fakultatif, tidak menghasilkan spora, dan tidak motil. Umumnya tumbuh berpasangan maupun berkelompok. Bakteri biasanya terdapat pada saluran pernapasan atas dan kulit. Keberadaan Staphylococcus aureus pada saluran pernapasan atas dan kulit pada individu jarang menyebabkan penyakit. Individu sehat biasanya hanya berperan sebagai karier. Infeksi serius akan terjadi ketika resistensi inang melemah karena adanya perubahan hormon, adanya penyakit, luka, atau perlakuan menggunakan steroid atau obat lain yang mempengaruhi imunitas sehingga terjadi pelemahan inang. Infeksi Staphylococcus aureus
diasosiasikan dengan beberapa kondisi patologi, di antaranya bisul, jerawat, pneumonia, meningitis, dan artritis. Sebagian besar penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini memproduksi nanah. Oleh karena itu, bakteri ini disebut piogenik. Staphylococcus aureus juga menghasilkan katalase, yaitu enzim yang mengkonversi H2O2 menjadi H2O dan O2, dan koagulase, enzim yang menyebabkan fibrin berkoagulasi dan menggumpal. Koagulase diasosiasikan dengan patogenitas karena penggumpalan fibrin yang disebabkan oleh enzim ini terakumulasi di sekitar bakteri, sehingga agen pelindung inang kesulitan mencapai bakteri dan fagositosis terhambat. Clostridium botulinum. Jenis bakteri ini paling banyak ditemukan dalam produk pangan kaleng, tetapi tidak dengan proses pemanasan yang sempurna. Biasanya, praktik ini sering dijumpai dalam industri rumah tangga. Tanda-tanda yang dapat ditemui jika suatu pangan mengandung bakteri maupun toksinnya antara lain terdapat cairan jernih agak keputihan, kemasan retak, tutup kaleng yang kendur, kaleng yang menggembung, atau timbul bau yang menyimpang. Masa inkubasinya adalah 4-72 jam dengan gejala-gejala yang timbul seperti sulit menelan, sulit bernapas, mata mengantuk, kesulitan berbicara, dan penglihatan berbayang. Bila tidak segera ditangani, akan berakibat fatal. Cara pencegahannya adalah mencermati kondisi pangan kaleng sebelum membeli, tidak mengkonsumsi produk pangan dengan kaleng yang rusak, dan memanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 20 menit sebelum dikonsumsi. Demikian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata yang kami ucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.